Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Selamat bergabung kembali di dalam program Saat Teduh bersama kita, Sekar. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, puji syukur buat hari baru yang Tuhan masih berikan dan percayakan bagi kami. Kami mau memulai hari kami ini ya Tuhan dengan duduk dekat di bawah kaki-Mu dan menerima makanan rohani kami. Ya Tuhan, Firman-Mu adalah makanan bagi kami. Berkatilah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memohon. Amin. Saudara-saudari sekalian, perenungan kita pada pagi hari ini berjudul Dimulai dari Hati. Tema yang sama dengan kebaktian umum kita pada hari Minggu yang lalu. Dan diambil daripada kitab 1 Samuel, pasal yang ke-16, ayat yang ke-7. Kitab 1 Samuel, pasal yang ke-16, ayat yang ke-7, berbunyi demikian. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Saudara-saudari sekalian, mungkin Anda sudah pernah mendengar atau familiar dengan kisah ini, di mana Tuhan memerintahkan Nabi Samuel untuk pergi mencari dan mengurapi Raja Daud untuk menjadi calon raja bagi bangsa Israel di masa yang akan datang. Singkat cerita, pada waktu itu Nabi Samuel belum tahu siapa itu Daud. Dia juga belum tahu siapa yang akan Tuhan pilih untuk diurapi menjadi raja. Tuhan hanya memerintahkan dia untuk pergi ke kota di mana Bapak Isai berada. Dan di situ dia bertemu dengan kakak-kakak daripada Daud. Sedangkan Daud masih ada di padang untuk menggembala kambing domba. Dan ketika dia melihat kakak tertua daripada Daud, dia langsung terpukau karena parasnya bagus, tampan, dan juga perawakannya tinggi, gagah perkasa. Tapi Tuhan langsung mengingatkan dia segera, Samuel, jangan tertipu. Saya tidak melihat paras dan juga perawakan. Bukan apa yang kamu lihat yang aku lihat. Kalau manusia itu melihat apa yang di depan mata. Tetapi aku, Tuhan, melihat hati. Dan ini adalah peringatan yang penting, saudara-saudara, buat Samuel. Karena pada masa yang sebelumnya, Nabi Samuel itu mengurapi Raja Saul. Dan Raja Saul juga dikatakan perawakannya itu tinggi besar. Dan juga parasnya itu tampan. Sayangnya setelah dipilih, Samuel baru mengetahui bahwa hati daripada Raja Saul tidak pernah benar-benar mencintai Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, hal ini juga penting. Prinsip yang dikatakan oleh Tuhan di dalam ayat yang ke-7 ini, itu penting untuk kita renungkan dalam-dalam di dalam hati kita. Kita sebagai manusia, itu mudah sekali tertipu ataupun terkelabui dengan impresi ataupun pandangan pertama kita terhadap seseorang. Manusia dengan mudahnya itu terpengaruhi ketika dia melihat pertama kali bagaimana penampilan orang yang dia lihat. Mungkin juga kita terpukau dengan kepandaian yang orang itu tunjukkan kepada kita. Kita juga mungkin terpukau dengan kekayaannya, dan segala macam status yang dia miliki, dan juga mungkin karisma yang dia punya. Tetapi saudara-saudara sekalian, impresi pertama kita terhadap seseorang itu tidak membuat kita betul-betul mengetahui orang itu sesungguhnya seperti apa, dalamnya orang itu seperti apa. Dan secara khusus Tuhan menekankan kepada kita, kalau berbicara melihat hati, kita belajar untuk melihat pribadi orang tersebut dan motivasi dirinya. Nah, saudara-saudara sekalian, Tuhan sangat menekankan dengan keras, dengan sungguh-sungguh, bahwa ketika kita mau mengenal orang lain, kita harus mengenal pribadi orang tersebut, kita harus melihat motivasi orang tersebut. Dan disinilah, saudara-saudara, kita sebagai manusia yang berdosa, itu mudah sekali tertipu. Bagaimana kita bisa menghidupi hukum yang kedua, mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri? Kalau kita baru melihat impresi pertama, kita sudah tertipu. Maka kita hanya akan mengasihi orang-orang yang kita suka dan kita senang lihat.
Tetapi untuk orang-orang yang kita tidak suka, yang kita tidak senang melihatnya, kita tidak mungkin mengasihi. Padahal saudara-saudara, kualitas seseorang itu baru terlihat, terbukti setelah melewati suatu waktu tertentu, sehingga kita bisa mengakses atau mengevaluasi pribadi orang tersebut dan juga motivasi hati. Bayangkan saudara-saudara, kalau Tuhan kita sifatnya itu sama seperti kita. Dia mudah sekali tertarik atau terpesona karena impresi pertama yang dia lihat. Bayangkan saudara-saudara, kalau Tuhan kita itu hanya tertarik kepada orang-orang yang ganteng, orang-orang yang hebat, orang-orang yang punya status dan lain sebagainya. Maka saudara, kita ini orang-orang yang biasa-biasa ini itu celaka. Karena kita tidak punya kesempatan untuk bisa dekat dengan Tuhan. Tuhan tidak butuh semua itu, saudara-saudara sekalian. Tuhan tahu di dalam dirinya siapa yang betul-betul ingin dekat dengan Dia, atau orang yang cuma kelihatannya rajin melayani Dia, menyukakan hati Dia, tetapi sesungguhnya punya agenda tersendiri di dalam hatinya. Nah, demikian juga dengan kisah ini, saudara-saudari sekalian. Tuhan tahu dari sekian anak-anak Isai, dari kakak tertuanya sampai Daud, dia tahu orang mana yang hatinya itu hanya ingin selalu dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan kemudian menunjukkan kepada Samuel, inilah orang yang aku pilih, yaitu Daud. Bagaimana kita bisa mengetahui Tuhan mengenal isi hati Daud? Kita akan bahas di dalam Sekar kita hari Jumat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang bukan melihat rupa dan tampilan luar, tetapi Engkau adalah Tuhan yang melihat hati kami. Ajar kami ya Tuhan, supaya hati kami benar-benar tulus, motivasi yang murni di hadapan Engkau. Dan Tuhan, Engkau menginginkan kami menjadi orang-orang yang mencintai Engkau dan memberikan ruang yang besar di dalam hati kami untuk Engkau. Bantu kami ya Tuhan, manusia-manusia yang lemah ini, supaya kami makin hari makin mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa yang pertama agar Tuhan memeriksa dan mengevaluasi hati kita supaya kita tahu apakah hati kita motivasi tulus atau serong di hadapan Tuhan. Apakah kita mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita atau tidak. Yang kedua, mari kita juga berdoa untuk anggota jemaat di gereja kita yang kita tahu mungkin sedang sakit ataupun terpapar COVID. Biarlah kiranya Tuhan memberikan kepadanya damai sejahtera dan penghiburan dan juga kesembuhan daripadanya.
Tuhan, terima kasih karena kami pada pagi hari ini boleh diberikan waktu untuk bersaat teduh di hadapan-Mu. Biarlah kiranya saat teduh ini berkenan di hadapan-Mu dan juga kami mendapatkan kekuatan daripada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.